Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh dosen dan kaitannya dengan etika Kristen. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai etika secara umum. Etika merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Sedangkan etika Kristen merupakan cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik, dan etika Kristen juga merupakan prinsip dan norma-norma yang diterapkan oleh setiap orang Kristen dalam kehidupan praktisnya, di mana setiap prinsip itu harus bersumber dan berdasarkan Alkitab. Dalam dunia pendidikan ada satu kasus yang sering kali ditemukan, yaitu kasus plagiarisme, di mana hal tersebut biasanya dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Terkait dengan tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen, hal tersebut adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap integritas akademik dan etika profesi. Dosen seharusnya menjadi teladan bagi mahasiswa baik dalam hal kejujuran maupun integritas. Plagiarisme yang dilakukan oleh dosen dapat merusak kepercayaan mahasiswa terhadap sistem pendidikan dan merugikan mahasiswa yang berusaha belajar dengan jujur. Jadi sangat penting bagi dosen untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika akademik, termaksud menghindari plagiarisme dalam bentuk apapun. Karena plagiarisme yang dilakukan oleh dosen memiliki dampak yang serius dan menyeluruh bagi individu maupun institusi. Adapun dampak dari plagiarisme yang dilakukan oleh dosen bagi mahasiswa, yaitu hilangnya kepercayaan mahasiswa terhadap dosen dan institusi pendidikan jika mengetahui dosen melakukan plagiarisme. Dampak yang kedua yaitu terhadap institusi, rusaknya reputasi institusi pendidikan dan menurunkan kredibilitasnya di mata publik. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap dosen itu sendiri, yaitu rusaknya reputasi dan kredibilitasnya di mata rekan sejawat, mahasiswa, dan masyarakat. Juga mendapatkan sanksi akademik seperti pemecatan atau pencabutan gelar. Jadi plagiarisme yang dilakukan oleh dosen memiliki dampak yang sangat merugikan bagi semua pihak. Konsekuensi bagi kasus plagiarisme juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran hak cipta dalam pasal 112 sampai dengan pasal 120. Jika dihubungkan dengan etika Kristen, plagiarisme merupakan salah satu perbuatan yang melanggar, karena etika Kristen sangat menekankan pentingnya kejujuran, integritas seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 11 ayat 3 yang berkata, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Plagiarisme sama dengan mencuri karena mengambil hak milik orang lain tanpa mencantumkan identitas penulis asli. Sedangkan dalam kitab Keluaran 20 ayat 15 yang berkata bahwa jangan mencuri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan plagiarisme ini merupakan suatu tindakan yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai penutup dari video ini, saya mengajak kita semua untuk berlaku jujur dengan menghindari segala bentuk plagiarisme. Karena selain melanggar etika dalam pendidikan, tindakan tersebut juga bertentangan dengan kehendak Allah. Sekian dan terima kasih.